ditertawakan di garis start. Pernahkah kamu merasa diremehkan? Merasa tidak dianggap? Merasa tertinggal jauh dibanding orang lain? Atau mungkin saat kamu memiliki mimpi besar, justru orang-orang di sekitarmu yang pertama kali mengatakan bahwa itu mustahil? Kalau iya, maka kisah ini mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang hidup. Tahun 1983, Australia mengadakan salah satu perlombaan paling gila di dunia. Sebuah ultramaraton dari Sydney menuju Melbourne. Jaraknya bukan 10 km, bukan 42 km seperti maraton biasa, tetapi 875 km. Perjalanan yang membutuhkan lebih dari 5 hari tanpa henti. Para atlet terbaik dunia datang. Tubuh mereka terlatih, mental mereka kuat, pengalaman mereka luar biasa. Mereka datang dengan perlengkapan terbaik, sepatu terbaik, strategi terbaik, dan keyakinan bahwa salah satu dari merekalah yang akan menjadi juara. Namun di antara kerumunan atlet profesional itu, muncul seorang pria tua, usianya 61 tahun, tubuhnya kurus, memakai pakaian sederhana, sepatu bot kerja, bukan sepatu lari. Namanya Cliff Young, seorang petani kentang, seorang penggembala domba, bukan atlet, bukan pelari profesional, bahkan tidak pernah mengikuti perlombaan besar sebelumnya. Orang-orang mulai tertawa. Para wartawan menganggapnya bahan lelucon. Sebagian penonton mengira ia salah tempat. Mereka berpikir, kakek ini tidak akan bertahan satu hari. Kakek ini pasti menyerah di tengah jalan. Kakek ini tidak tahu apa yang sedang dia hadapi. Dan mungkin, dalam hidupmu sekarang, ada orang-orang yang juga memandangmu seperti itu. Mereka melihat usahamu kecil, mereka melihat keterbatasanmu, mereka melihat kegagalanmu. Tapi mereka tidak melihat sesuatu yang lebih penting. Mereka tidak melihat semangatmu, mereka tidak melihat ketekunanmu, dan mereka tidak melihat kekuatan yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Karena seringkali, orang hanya melihat hasil. Mereka tidak melihat perjuangan. Mereka hanya melihat siapa yang berada di depan. Mereka tidak melihat siapa yang sedang terus berjalan. Hari perlombaan pun dimulai. Semua atlet berlari cepat, melesat ke depan. Sementara Cliff, ia berlari pelan, sangat pelan, aneh. Tidak seperti pelari profesional. Gaya larinya bahkan membuat banyak orang tertawa. Namun Cliff tidak peduli, karena ia tidak datang untuk membuktikan apapun kepada orang lain. Ia datang untuk menyelesaikan perlombaan. Dan itulah pelajaran pertama dalam hidup. Jangan terlalu sibuk membuktikan dirimu kepada dunia. Fokuslah menyelesaikan perjalananmu sendiri. Konsistensi mengalahkan kecepatan. Hari pertama berlalu. Cliff masih berada di posisi terakhir. Hari kedua tiba. Ia masih jauh tertinggal. Semua orang merasa prediksi mereka benar. Kakek itu akan gagal. Kakek itu tidak akan bertahan. Namun mereka tidak tahu satu rahasia. Para pelari profesional berlari 18 jam sehari, lalu tidur 6 jam. Itulah strategi umum. Tapi Cliff berbeda. Ia hanya tidur sekitar 2 jam, lalu kembali berlari. Perlahan, tenang, konsisten, tanpa banyak bicara, tanpa mencari perhatian, tanpa mengeluh. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka terlalu fokus pada kecepatan. Ingin hasil cepat, ingin viral cepat, ingin kaya cepat, ingin sukses cepat. Padahal kehidupan bukan perlombaan sprint. Hidup adalah ultramaraton. Yang menentukan bukan siapa yang paling cepat memulai, tapi siapa yang mampu terus berjalan ketika semuanya terasa berat. Lihatlah media sosial hari ini. Banyak orang semangat membuat konten selama 3 hari, lalu berhenti. Banyak yang memulai bisnis online, lalu menyerah saat belum ada pembeli. Banyak yang ingin sukses, tapi tidak mau menjalani proses. Padahal, konsistensi kecil setiap hari akan mengalahkan semangat besar yang hanya bertahan sesaat. Hari demi hari berlalu, Cliff terus berlari, perlahan, tapi pasti. Dan tanpa disadari, jaraknya mulai mendekat. Sementara pelari lain mulai kelelahan, mulai kehilangan tenaga, mulai kehilangan ritme. Cliff tetap sama, tetap berjalan, tetap berlari, tetap fokus. Karena orang yang konsisten tidak peduli seberapa jauh tujuan itu. Mereka hanya fokus pada langkah berikutnya. Dan mungkin saat ini, hidupmu belum berubah, penghasilanmu belum naik, kontenmu belum viral, bisnismu belum berkembang. Tapi jangan berhenti. Karena perubahan besar seringkali terjadi setelah masa paling membosankan, saat semua mulai terkejut. Hari ketiga tiba. Sesuatu yang mengejutkan mulai terjadi. Cliff mulai menyalip satu demi satu pelari profesional. Orang-orang mulai bingung. Bagaimana mungkin kakek tua yang ditertawakan itu kini mulai meninggalkan atlet-atlet terbaik dunia? Hari keempat, ia sudah berada di kelompok terdepan. Media mulai memberitakannya. Penonton mulai memperhatikannya. Orang-orang yang dulu menertawakan kini mulai mendukung. Lucunya, dunia sering seperti itu. Saat kamu belum berhasil, mereka meragukanmu.
Saat kamu mulai berhasil, mereka mengaku mendukungmu sejak awal. Karena itu jangan mencari validasi manusia. Carilah alasan yang lebih besar. Carilah tujuan yang membuatmu tetap berjalan bahkan ketika tidak ada yang percaya. Di zaman sekarang, perubahan terjadi sangat cepat. Teknologi berkembang, AI berkembang, media sosial berkembang. Peluang muncul setiap hari. Namun peluang hanya berguna bagi mereka yang terus belajar, bukan bagi mereka yang terus mengeluh. Cliff mengajarkan satu hal, kita tidak harus menjadi yang paling berbakat, kita tidak harus menjadi yang paling muda, kita tidak harus menjadi yang paling pintar. Yang kita butuhkan adalah ketekunan yang tidak bisa dikalahkan keadaan, karena konsistensi adalah kekuatan yang sering diremehkan. Jangan berhenti, keajaiban itu nyata. Hari kelima, momen yang tidak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Cliff Young berada jauh di depan semua peserta. Penonton memenuhi jalan, mereka bersorak. Mereka bertepuk tangan. Mereka berlari di belakangnya memberi semangat. Kakek yang dulu ditertawakan, kini menjadi inspirasi bagi seluruh Australia. Dan akhirnya, Cliff Young melintasi garis finish, menjadi juara. Dengan catatan waktu 5 hari 15 jam 4 menit. Hampir 10 jam lebih cepat dari pesaing terdekatnya. Sebuah rekor luar biasa. Sebuah kemenangan yang tidak masuk akal. Sebuah bukti bahwa ketekunan mampu mengalahkan bakat. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika memenangkan hadiah $10.000 Australia, Cliff justru membagikan hadiah itu kepada peserta lain. Karena ia tidak tahu bahwa pemenang akan mendapat uang. Ia hanya ingin berlari. Ia hanya ingin menyelesaikan perlombaan. Betapa langkahnya manusia seperti itu. Dan disitulah pelajaran terbesar dari kisah ini. Jangan fokus menjadi lebih hebat dari orang lain. Fokuslah menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Jangan fokus pada seberapa jauh tujuanmu. Fokuslah pada satu langkah berikutnya. Karena kesuksesan tidak datang kepada mereka yang paling cepat. Kesuksesan datang kepada mereka yang tidak berhenti. Mungkin hari ini hidupmu sedang berat, mungkin kamu sedang diremehkan, mungkin hasil yang kamu tunggu belum datang. Tapi ingatlah Cliff Young, seorang petani tua berusia 61 tahun, tanpa pengalaman, tanpa fasilitas mewah, tanpa dukungan besar, namun mampu mengalahkan dunia, karena ia terus melangkah saat orang lain berhenti. Dan mungkin keajaiban hidupmu juga sedang mendekat. Asalkan kamu tidak menyerah sebelum garis finish terlihat.